100.000. Mungkinkahnya dapat untung kalau tidak ada orang membeli? Tidak mungkin. Jadi orang membeli itu ada sahamnya dengan 100.000 itu. Nah, kemudian kalau negeri tidak aman, bisa kena transaksi jual beli? Tidak mungkin. Berarti orang-orang yang memegang keamanan ada punya saham di situ. Dengan kata lain, apa yang didapatkan itu bukan kita yang mendapatkan, tapi hanya tidak lebih daripada pekirim Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Baca cara mendapatkannya, tak kita yang mendapatkan itu, hanya pekirim Allah. Kirim anak kita dari Batam, kita jemput ke bank. Itu je. Tak ada lebih daripada itu. Kirim Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baru benar kita mempunyai. Dan itu pun sangat-sangat dikemukakan oleh Allah. Dari awal-awal Allah sudah berbicara tentang itu. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kamu dapatkan itu akan mempengaruhi nanti darah dagingmu. Maka itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala. Buat syahadat, salat, zakat, kemudian puasa. Puasa pun itu tidak sekedar menahan saja dari pagi sampai sore. Tak makan, tak minum dari pagi sampai sore. Lah benar ke puasa? Belum. Maka dibagi puasa itu oleh ulama itu. Ada puasa tadi, puasa awam, puasa umum. Orang banyak, pandai sadonya, anak-anak pun bisa. Apa itu? Tulanan menahan minum makan dari terbit fajar sampai urut matahari. Ada puasa itu puasa khawas, puasa khusus. Nah, di sampingnya menahan makan dan minum, nyutahan seluruh anggota badannya tadi daripada bergerak kepada yang tidak bergerak. Nah, ada yang khawas bil khawas, khusus lebih khusus dari puasa. Siapa? Orang-orang yang selalu menahan ya badannya daripada yang tidak benar, pikirannya kepada yang tidak benar, hatinya pun berkhalwat. Artinya terkurung hatinya tadi di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tidak berhubungan dengan alam, selalu berbisik, selalu bermunajat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dalam puasa. Jadi, kalau syahadat kita tidak benar, itu berdosa, belum masuk kita ke Islam jadi. Salat kita tidak benar, kita berdosa. Zakat kita tidak benar, kita berdosa. Puasa tidak benar, kita berdosa. Haji pun seperti itu. Baik haji ke negeri Makkah. Bukan pai mandang-mandang, bukan pai raun-raun itu. Tapi itu adalah termasuk kepada kategori tadabbur. Datang berkunjung ke rumah Tuhan untuk menyaksikan bagaimana saksi-saksi nyata daripada kebenaran-kebenaran agama. Di situ kita akan bertemu dengan Hijr Aswad. Di situ kita akan bertemu dengan makam Ibrahim. Di situ kita akan bertemu dengan makam Sayyidina Rasulullah SAW di waktu haji dari ziarah ke makam. Dan samping itu melihat bagaimana perbedaan alam diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa keanehan-keanehan yang terjadi itu harus dilihat tuh. Di kita kok kambing kurui-kurui makannya tak tanggung-tanggung itu rumput apa ndak ada terima makan. Kok banyak kalau di Mekah itu. Walaupun ada bisa pergi ke Mekah, tapi kita lah mendengar itu ceritanya. Kambing makannya plastik, situ keroteh dimakan lumui di jiwa. Orang panggung badannya. Berat, aneh. Tuhan memperlihatkan keagungannya. Nah, jadi untuk menjadi orang yang menjadi umat itu tidak tanggung-tanggung, harus benar dulu. Itu baru. Jadi orang bentuk kita lompat itu lah jadi imam. Tukang cerotet baru bisa. Ya, cerotet kan, ngelembek kan, ngelembek kan.
Lebih-lebih ini tukang tuduh-tuduh itu tidak dapat diikut je lah ya. Tuduhannya begini begitu, kalau enggak sepertinya salah, haram, bid'ah dan lain sebagainya. Itu tidak dapat didengarkan ini. Biarkan saja mereka bercerotet. Pilih ya. Mana? Sebab Islam itu sebetulnya bukanlah menghancurkan budaya lokal, tidak. Kalau kita pelajari sejarah Islam itu, sebelum Islam masuk dulu ke Indonesia umpamanya atau ke negara-negara lain, penduduk asli di situ sudah mempunyai kebudayaan, mempunyai budaya masing-masing. Seperti di Minangkabau lah ada kebudayaan ditempatinya dari Islam di situ. Di Jawa lah ada kebudayaan Jawa ditempatinya dari Islam di situ. Apa kok Islam tadi menghancurkan, melebur, menyalahkan budaya-budaya tadi? Tidak. Islam tadi membentuk atau mengarahkan budaya-budaya yang telah ada tadi supaya sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu non Islam. Ya, bisa dipahami itu. Dahulu budaya seperti di Minangkabau, kalau mati seseorang dulu itu bajua manggadai ya untuk menyelamatkan yang mati tadi. Itu budaya dulu. Datang Islam, bukannya hancurkan itu, bukannya tolak itu, tidak, tapi nyebetuli. Berkumpul juga lah, cari juga lah, tapi niatkan sedekah. Ya, baca Quran di situ. Itu menurut Islam. Bukan menghancurkan, bukan melawan, tapi mengatur. Jadi ada ulama itu yang mendefinisikan yang agama kita itu apa? Islam. Begitu. Kalau kita akan berbicara Islam, itu dituliskan itu. Tidak Islam, tidak agama yang harus dibicarakan, tapi yang akan dibicarakan itu adalah ad-din. Yang ad-din itu apa itu? Ad-din itu adalah aturan yang di atas untuk yang di bawah. Ad-din. Jadi dinul Islam adalah aturan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang selamat untuk menyelamatkan. Itu yang dalam agama Islam. Bukan untuk memecah belah, bukan untuk mengadu domba, tapi membetulkan. Maaf, paling contoh pergaulan lain jenis itu hukumnya haram. Sebelum Islam itu datang, dulu budaya Arab itu merupakan kebudayaan teristimewa itu. Yang cantik-cantik berkumpul sama-sama cantik-cantik. Yang kurang-kurang sama yang kurang-kurang. Nah, dan kemudian yang cantik-cantik, yang indah-indah tadi itu diperjualbelikan tuh di pasar ukat, mahal belinya. Budaya seperti itu. Kemudian datang Islam. Datang Islam bukan yang hancurkan budaya itu, tidak, tapi diperbaiki. Nah, kalau kamu akan bergaul antara lain jenis, apa caranya? Ganggu kali hidup dulu. Kan diatur. Tidak larang juga. Tidak boleh kalian mau ketahuan aja laki-laki, perempuan ya laki fungsi, tidak boleh. Bukan begitu, tapi diatur. Begini caranya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita melihat Islam itu adalah sesuatu api yang akan membakar seluruh yang kita inginkan. Tidak, seluruh budaya kita akan dibakar oleh Islam. Tak. Islam itu hanya mengatur, tidak lebih daripada itu. Soalnya, kalau ini kan ya, konitan itu permasalahan. Patuhkah kamu, maukah kamu diatur? Katanya Ibrahim. Ibrahim itu mau diatur. Tinggal kita mengikut itu saja, maulah diatur. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita, rujukan kepada Al-Quran. Lain tak menentang Quran, lain tak melawan Quran ya sunnah. Lakukan. Ya, laksanakan itu. Jadi Islam itu adalah aturan, bukan membakar, bukan menghilangkan budaya. Banyak salah persepsi.
Nah, kadang dilihat Islam tadi itu sebagai sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menghapus kebiasaan-kebiasaan yang diinginkan. Bukan, Islam itu pengatur juga. Semua kita ngaji gini, ya aturnya cuma ada Islam, nggak dilarang. Nggak ada larangan. Bahkan sampai aturan-aturan itu tidak tetap. Kalau kamu sholat berdiri betul pertama sekali. Kalau dalam perang sholat baca dulu, berganti-ganti. Malam tadi, malam petang belajar itu. Apabila engkau berada di dalam kelompok mereka, Muhammad sholat bersama dengan mereka itu, tidaklah sebagian daripada mereka itu berdiri untuk sholat bersama kamu. Apabila kamu sambil menyandang senjata nih, kalau kamu sudah sujud, yang lainnya harus mengawal. Kalau mereka sudah sujud, pindah kamu ke belakang, kemudian pindah yang tadi, yang belum sholat tadi ikut bersama kamu sholat. Jadi tidak seperti itu, harus tegak berdiri betul, harus Allahu Akbar, rukuk, sujud dalam situasi bagaimanapun. Tidak. Aturan itu selalu mengikuti kemampuan dan keadaan yang ada. Itu peraturan yang Islam. Nah, kini dibuat aturan tadi tunggal saja, jumud, jamid, beku, salah. Sholat harus berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah misalnya. Orang lumpuh, tidak perlu sholat. Nah, rukuk harus datar punggung, memang dasar pokoknya memang seperti itu. Kini orang yang sholat tadi sakit pinggang, ceritanya. Jadi berubah, aturan tadi berubah dengan sendirinya, sesuai dengan kemampuan si pelakunya. Itu kan Islam. Itu makanya Islam itu disebut dengan agama damai. Tidak bisa duduk, tidak bisa tegak, duduk mana? Tidak bisa duduk, berdiri, tidur, tidak bisa tidur. Sekurang-kurangnya sholat itu isyarat. Paling kurang lain daripada isyarat tadi, ingat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nanti kalau yang mangkik tangan tidak tolong, menggerakkan bibir membaca ini itu tidak tolong. Ingat saja kepada Allah, itu sholat. Dan tidak boleh diperingan-ringan. Walai tolong toga ala duduk, itu tidak boleh. Jadi qanitan, patuh, mematuhi tadi tak sulit sebetulnya. Kalau dibayangkan betul mematuhi tadi apa yang diperintah harus begitu, entah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kita berbicara tentang yang difardu-fardukan Allah itu. Apalagi yang tidak difardukan oleh Allah, itu akan lebih mudah daripada yang tadi. Tetapi semakin manusia tadi menjadi semakin baik, semakin mengerti, maka seluruhnya, apakah yang fardu, yang sunat sekalipun, itu akan berisi, akan bernilai dengan ibadah di sisi Allah. Karena benar pelaksanaannya sama sekali. Kalau sholatnya berhubungan jiwanya dengan Allah, berarti berpahala. Kalau makan jiwanya berhubungan dengan Allah, berarti berpahala. Kalau tidur jiwanya berhubungan dengan Allah, berarti pahala. Sampai bangun balik nanti berpahala. Ibadah itu. Kalau melangkah, setiap langkahnya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka oleh sebab itu di dalam pengajian Islam, enggak usahlah pahalanya itu kita cari, tetapi carilah yang memberi pahala itu kepada kita. Apa yang diingini oleh yang memberi pahala kepada kita? Yang diingini hanya qanitan, kepatuhan kita kepadanya. Jadi kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala ini dia tidak. Tapi puai dia sembahyang ada patuh kayaknya orang menyangkal je batin dari tidak pahala do nak dia. Dosa nak dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qanitan. Jadi Ibrahim itu menjadi ikutan, dan kemudian Ibrahim itu adalah orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah tuh Ibrahim disuruh membantai anaknya di Tuhan. Dibandingkan yang kita ni lantaran. Jangankan membantai anak lain, membantai permainan anak, ayam permainan anak
makanya kita minta kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kelemahan kita seperti itu, kita minta kepada Allah. Diajar oleh Allah itu sendiri, mintalah pakai kalau kamu tidak mampu. Apa bunyinya? La tahmil alaina isran kama hamaltahu alal lazina min qablina. Jangan engkau pikulkan kepada kami pikulan yang telah dipikulkan kepada orang-orang sebelum kami, yang kami tidak sanggup memikulnya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi terang-terang sajalah kepada Allah. Jadi cara itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak kita mampu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta katanya tadi. Yang dia pula betul seperti Ibrahim itu suruh pula bantai anak, tidak mampu doh, siapapun tidak mampu. Kalaupun ada yang mampu, manusia zaman kini itu tegennya kacang-kacangan. Banyak orang yang cubu-cubu yang mampu tidak mandi dirinya, kurang sabar, tidak ada yang mampu. Nah, tetapi mengikut Ibrahim kita dituntut, patuh seperti Ibrahim itu kita dituntut. Apa artinya? Jiwa kita harus mengakui bahwa apapun yang diperintah oleh Allah itu adalah baik untuk kita. Apa yang dilarang oleh Allah itu adalah buruk untuk kita. Nah, dari situ kita bertolak. Bisa kok kita laksanakan yang diperintah sepenuhnya atau tidak, tergantung kepada kemampuan kita. Bisa kok kita meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah itu tergantung kepada orang. Namun harus dipilah-pilah. Kalau masalah syirik tidak ada istilah tidak mampunya, harus mampu. Jadi seseorang tidak boleh mempersyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Ibrahim tadi. Jadi patuhlah. Kemudian hanifan, Ibrahim itu hanifan. Kalau dilihat dalam buku dituliskan itu ibarat seperti jarum dengan besi berani. Ya, dipedoketkan jarum ke besi berani sampai di batas isapan magnet tadi. Itu tidak jarum tu yang berjalan mengejar besi berani, tapi lah besi berani itu yang menghisapnya. Ya. Di waktu terjadinya penghisapan, terjadinya melengketnya besi berani tadi, di besi berani tadi jarum, itu hanifan. Dah mau bergeser seketek kayu, payah mengki, payah mengkai. Dan itu tuh disyariatkan di dalam salat 5 kali sehari semalam pun disyariatkan itu. Inna salati wa nusuki, bunyinya tuh At-tahiyyatu lillahi wassalatu thayyibat wassalamu alaikum hanifan musliman, ya, wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan. Jadi cenderung hanif itu perasaan yang paling halus sekali dengan Tuhan. Itu makanya orang banyak bicara tentang khusyuk. Khusyuk tadi itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang hanif. Orang yang cenderung dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, merasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala perasaannya itu. Walam yaku minal musyrikin. Ibrahim itu tidak orang syirik. Apa artinya itu? Bukan berarti Ibrahim di dalam hidup tadi hendak mengenal sayang lain Allah lain, tetapi tidak oke artinya situ, tidak dia masih berani tadi. Jadi kita terbalik ya. Kalau dunia disuguhkan ke kita ajak masih berani jarum, kita aja dunia tadi tu. Oke ya di dunia tu. Lupa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekurangan kita, harus kita akui itu. Kalau Ibrahim itu enggak, jo dunianya nanti mau loke dengan Tuhan, loke artinya ibarat seperti jarum dengan besi berani. Jadi maka untuk itu kita tidak dibenarkan untuk membenci dunia, tapi yang tidak dibenarkan itu adalah
dikuasai oleh dunia, menjadi budak dunia, itu yang tidak dibenarkan. Harus jadi budak Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada persoalan pokok tadi, balik kepada umatan qanitan hanifan tadi, balik. Apa yang terjadi karena tak tercapainya umatan qanitan hanifan tadi? Yang terjadi adalah pernyataan palsu bagi umat Islam. Coba kita bayangkan, siapa yang punya rumah, kita akan menunjuk saya punya rumah, memiliki rumah, awak memiliki rumah. Kalau kita memiliki rumah itu pasti rumah badannya kita. Tapi kadang-kadangnya di dalam kehidupan tidak rumah badannya awak nampak kecil rumah. Apa maksudnya itu? Ya kalau rumah tadi tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, ya awak terhalang dengan kebenaran. Jadi berarti rumah yang memperbudak kita, bukan kita yang menjadi budak rumah. Bukan rumah yang kita perbudak. Itu sebabnya banyak di masa kita kini, kalau dek masalah agama biasa-biasa saja oleh mereka. Kalau menyangkut dengan dunia, mereka mau berpecah-pecah, mau bermusuhan seumur hidup. Itu terjadi dalam kehidupan kita kini. Mengapa? Karena mereka sudah diperbudaknya oleh dunia itu. Nah, maka Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya kepala kesalahan itu, maksiat itu adalah hubub dunia, cinta kepada dunia, diperbudak oleh dunia. Kita mengaku juga Allah Maha Besar, tetapi dalam jiwa kita agung dan kita harta. Kita mengaku juga Allah yang terpuji, tetapi kita menyatakannya banyak yang lain-lain yang terhormat yang perlu kita puji. Itu jadinya pengakuan palsu. Nah, jadi Ibrahim itu memang lengkap genapnya, ya, kebaikan lahir batin. Kemudian syakiran, Ibrahim itu mensyukuri nikmatnya Allah. Bahkan tak ada yang tidaknya pandang sebagai nikmat yang terjadi. Dilemparkannya ke dalam api, nikmat dia rasakan itu. Tiba perintah menyembelih anak, dia rasakan itu nikmat juga. Bayangkan dengan kita balik. Kita nikmat tadi apa? Nang sonang-sonang saja, nang ketujuh-ketujuh di awak saja, itu nikmat namanya di awak. Kalau enggak. Itu makanya kalaulah diukur segalanya dengan yang lahir-lahir tadi mulainya, maka jadi kita tertipu. Biasa aja di awak tuh deh mujonya siamu dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala dapatnya, tapi liahnya jadi itu, jadi ini. Itu belum tentu nikmat itu. Ya, dan ada kawan adalah almarhum yang waktunya dulu terpilih menjadi sesuatu tidak tanggung-tanggung. Bapak bini kata pentas mensyukuri nikmat namanya. Nah, sudah itu bawa joget bini di situ. Itu kalau udah mati dia dapat nikmat. Panggil untuk aku berdua. Akhir-akhirnya yang terjadi, ya, dibelenggunya dari sesuatu yang dapat tadi. Jadi nikmat itu tidak bisa diukur dengan yang lain. Banyak itu di masa kini, lihatlah. Banyaknya kini orang yang mendapat segala sesuatu, kerja-kerjanya di KPK. Banyak ini. Tapi manusia-manusia yang kurang pikir dia tak nampak. Itu boleh jangan elok cuma. Itu bukti nyata di dalam kehidupan. Jadi kita harus hati-hati. Syukur itu bukanlah hanya semata-mata mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu bukanlah hanya semata-mata bergembira mendapatkan sesuatu, tapi syukur itu adalah merasakan sedikit sekalipun yang kita dapatkan, tapi itu adalah karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutir nasi pun hendaknya kita anggap itu sebagai sesuatu yang berharga, karena memang tidak ada seorang pun makhluk yang akan bisa membuat sebutir nasi. Itu penghargaan yang ada di dalam jiwa, itu namanya syukur. Jadi syukur itu
menurut setengah ulama artinya adalah menyebar, banyak menjadi banyak, sedikit tapi banyak. Itu sebabnya Allah pun menyebut dirinya orang bersyukur. Seketek yang kita lakukan tapi benar tadi nilainya surga tunangannya, bayarannya tidak tanggung-tanggung. Nah kalau kita bersyukur pun seperti itu, sedikit diberi Allah tapi berharganya bukan main kita harganya. Itu orang bersyukur. Tapi karena tadinya kita tidak benar di dalam kehidupan, terbalik jadinya. Lah banyak dia Allah, alunya terasa oleh orang banyak. Seketiknya nyawa. Tandanya kok ngupek juga kita oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang panen setahun dari hujan sari. Itu sering sampaikan contoh di dalam pengajian. Kita sehat sekian puluh tahun. Sudah itu bosin beko sekali. Nah, itu mulai berubah pikiran. Ulang bosin sekali lain, tambahnya berubah. Bosinnya sekali lain beko atau nak tentu ke dibaca oleh. Kadang carut-carut gale. Hilang panen setahun tak ada hujan sari. Itu orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau orang bersyukur tadi orang yang pandai menghargai. Itu makanya alhamdulillah itu sunat itu. Tapi merasakan itu wajib itu. Kalau kita ditolong oleh orang terima kasih itu tak perlu kadang-kadang mana tuh. Hukumnya sunat. Tapi menghargai, merasakan jualah ke dibalik kebaikan orang itu itu wajib itu. Walaupun pertolongan tadi hanya seketik. Ya. Yang namanya pertolongan itu tentu bentuknya tidak sama. Jadi mensyukuri nikmat Tuhan. Sehingga dalam surah Ibrahim itu sendiri diterangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur azabnya sangat pedih sekali. Memang madlulnya orang siapa yang bersyukur di situ adalah mensyukuri nikmat Tuhan kalau dikaitkan dengan ayat lain seperti yaitu syakiran li an'umihi, mensyukuri bagi nikmatnya Tuhan. Tapi dalam kata-kata la in syakartum la azidannakum tidak ada satu kata nikmat pun di situ. Jadi bukan salah kalau kita artikan mensyukuri nikmat, tetapi yang jelas kata-kata nikmat tidak ada dalam itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada kata-kata nikmat. Apa artinya itu? Kalau kamu berposisi sebagai orang yang bersyukur, pandai menghargai, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak pandai menghargai, tidak merasa menghargai kamu terhadap Allah terutamanya, maka azab Allah sangat pedih. Jadi bersyukur di situ pandai merasa, mampu merasakan banyaknya yang sedikit yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandai menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan syukur. Nah, dan kata-kata berikutnya itu pun seolah-olahnya dirahasiakan oleh Allah. La azidannakum, sungguh akan kutambah, aku yang akan menambah kata Allah. Kalau kamu sudah menjadi orang bersyukur, aku akan menambahi. Allah pun tidak menyebutkan aku nanti ditambahkan. Itu makanya di dalam pengajian sering disampaikan bahwa tambahan di situ itu banyak macamnya tuh. Setidak-tidaknya ada 3 macam. Satu, tambahan yang bersifat mungkin. Ya. Satu, tambahan yang bersifat mustahil.